Kata Minangkabau mengandung banyak pengertian. Kata tersebut tidak hanya merujuk pada nama desa yang terletak di Kecamatan Sungaiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tapi juga merujuk pada entitas suatu suku, bahasa, dan budaya. Secara geografis, Minangkabau terdiri dari daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, sebagian barat Jambi, bagian utara Bengkulu, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan negeri sembilan Malaysia. Nama Minangkabau itu sendiri berasal dari kata Manang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis di dalam Tambo. Nah, bagaimana kisah yang diceritakan dalam Tambo tersebut? Simak video ini hingga selesai. Pada suatu masa, datanglah rombongan prajurit-prajurit yang dilihat dari gelagatnya, hendak berkuasa atau ingin berpengaruh di Minangkabau. Mereka bersenjata lengkap dan prajuritnya yang terlihat gagah berani. Konon mereka adalah prajurit dari kerajaan Majapahit yang datang dengan memudiki Batanghari dan menetap di Batu Patah. Kemudian mereka berkemah di Bukit Gombak. Barangkali mereka adalah rombongan yang pernah kalah bertaruh tempo hari. Mungkin maksud kedatangan mereka akan menuntut kekalahannya dengan jalan yang lain. Kalau perlu adu kekuatan senjata. Utusan mereka datang menghadap kepada Datuk Ketumanggungan, Datuk Parpatihan Sabatang, Manti, Malin, dan Dubalang serta Niniak Mamak semuanya. Utusan tersebut berkata, "Wahai Datuk yang berdua, kami datang kemari adalah akan menebus kekalahan kami tempo hari. Jika kita berperang, tentu bencana yang akan datang. Akan berjatuhan korban di pihak rakyat yang tidak bersalah. Sebab itu, lebih baik kita adu kekuatan saja, tapi bukan antara manusia. Kami ada membawa seekor kerbau yang besar. Carikanlah lawan dan kita adu kerbau kita. Jika kami kalah, oleh Datuk ambillah segala perlengkapan kami. Tetapi kalau Datuk yang kalah, maka negeri ini kami duduki." Repotlah kedua Datuk itu akan menjawab tantangan dari rombongan prajurit yang datang. Lalu Datuk yang berdua minta janji 7 hari untuk menghadapi tantangan tersebut. Setelah sampai 7 hari, seperti janji Datuk nan berdua, berhimpunlah orang ramai penuh sesak di gelanggang tempat akan mengadu kerbau itu, yang bakal akan menentukan nasib negeri masing-masing. Prajurit Majapahit lalu menampilkan seekor kerbau yang sebesar gajah, yang melihat ke kiri dan ke kanan dengan mata merah dan mengebas-ngebaskan tanduknya, yang ujungnya runcing ibarat mata keris. Dan manakah lawan kerbau besar itu? Semua mata mencari-cari kerbau orang Minangkabau untuk lawan kerbau besar tersebut. Akhirnya, tampillah lawan kerbau besar itu. Baru saja melihat, semua orang bersorak dan riuh rendah, dan rombongan dari Majapahit melihat bercampur heran dan tak mengerti. Sebab lawan kerbau itu tak lebih tak kurang hanya seekor anak kerbau kurus yang sedang erat menyusu dan sudah dipuasakan selama beberapa hari. Tetapi pada moncongnya dipasangkan cawang besi bercabang 9, 6 buah pada tiap-tiap puncaknya. Kerbau besar Majapahit sudah menguak-nguak di tengah arena minta lawannya, dan anak kerbau menguek-nguek mencari induknya. Anak kerbau itu dipegangkan oleh orang-orang dari dua kelarasan. Banyak rakyat yang kecewa karena untuk melawan kerbau besar hanya memajukan anak kerbau yang kurus pula. Pihak Majapahit tertawa mengejek. Mereka mengira bahwa dalam beberapa saat anak kerbau kurus itu tentu akan hancur luluh ditanduki dan diinjak-injak kerbau besar tersebut. Terlihat kerbau besar itu juga terheran-heran karena sejauh itu dia datang akan bertanding hanya akan dihadapkan kepada lawan yang hanya sebesar induk kambing. Ketika anak kerbau itu datang, berlari-lari kepadanya, tidak dihiraukannya sedikit juga. Anak kerbau itu mengira bahwa kerbau besar itu induknya, ataupun tidak penting dia harus menyusu kepada kerbau itu. Dan dengan serta-merta, menyelunduplah dia ke bawah perut kerbau besar itu untuk menyusu. Sebagaimana lazimnya anak kerbau yang menyusu, kepalanya dilonjak-lonjakkan sekuat-kuat ke perut induknya. Tentu saja besi runcing di moncongnya menembus-nembus perut kerbau besar itu, sehingga menyebabkan luka yang cukup parah. Larilah kerbau besar itu keluar lapangan. Dia lari terus melewati beberapa tempat yang kemudian mendapat nama dari pelariannya, Si Jangat, Si Purut, dan lain-lainnya.
Panglima yang datang untuk kedua kalinya harus menyingkir dengan rasa malu karena mereka sudah dikalahkan di tengah arena hanya dengan akal bulus saja. Tetapi sebenarnya adalah karena kebijaksanaan penduduk laras yang dua. Semenjak itu, daerah itu mendapat nama Minangkabau yang berasal dari menang kerbau atau Minangkabau. Sebab besi runcing di mulut anak kerbau itu namanya Minang. Negeri tempat mengadu kerbau itu dinamakan Minangkabau yang masih ada sampai sekarang dekat Batu Sangkar. Dan sesudah itu pula bentuk-bentuk rumah gadang, lumbung dan beberapa bangunan lainnya dibentuk berbentuk tanduk kerbau. Lambangnya kemenangan beradu kerbau pada masa itu. Selain dari Tambo, nama Minangkabau juga bisa ditelusuri dari beberapa pendapat ahli sejarah, yaitu sebagai berikut. Purbacaraka menyebut bahwa nama Minangkabau berasal dari kerajaan Minanga di Sumatera Barat. Hal ini didasarkan atas penemuan prasasti kedudukan bukit 683 Masehi yang berada di Palembang. Dalam prasasti itu tertulis 10 baris kalimat yang diantaranya ada kata Minanga. Ia mengatakan bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Menon Kabu yang berarti tanah permai atau tanah pangkal. Berbeda dengan Hussein Neinar, Van der Tuk menganggap bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Pinang Kabu yang berarti tanah asal. Sementara itu, Muhammad Zain berpendapat bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Binanga Kanfar yang berarti muara Kanfar. Menurut Wikipedia, Tambo Minangkabau adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa, negeri, dan tradisi dan alam Minangkabau. Tambo Minangkabau ditulis dalam bahasa Melayu yang berbentuk prosa.